Perkenalkan, nama saya Inam Nafila. Kebetulan saya ini diuji dulu oleh Allah melalui suami saya. Kebetulan saya menikah tahun 2017 dan di tahun 2017 itu tidak lama dari pernikahan kami, mungkin 10 hari ya. Itu saya menemukan bahwasanya dia pernah perempuan begitu. Dan itu saya memaafkannya karena mungkin itu terjadi sebelum pernikahan kami. Dan memang pernikahan kami terjadi tanpa mengenal satu sama lain, yaitu dengan ta'aruf. Dijodohkan dengan cara ta'aruf. Kemudian saya sudah melupakan itu, sudah saya anggap angin lalu. Kemudian itu baru ketahuan lagi 22 Januari 2024 tepat jam 9 pagi saya menemukan semua bukti-bukti, di mana bukti-bukti itu Allah tunjukkan kepada saya. Memang saya sering curiga dan sering Allah tunjukkan dalam mimpi bahwasanya ada yang tidak beres dengan suami saya. Kemudian saya bertanya sama Allah, ya Allah ada apa sih sebenarnya? Kemudian saya sholat istikharah. Sering saya sholat istikharah, kemudian ditunjukkan sama Allah tersebut di 22 Januari 2024 di jam 9 pagi. Saya membuka handphonenya dan saya menemukan semua bukti-bukti, di mana bukti-bukti itu terjadi dari 2018. Berarti dia hanya berhenti selama 1 tahun. Di 2018 sampai 2024 itu masih lengkap bukti-bukti perselingkuhan dia. Perempuan-perempuan itu bisa dikatakan jauh lebih tua dari dia. Mungkin kadang ada yang seumuran dengan ibunya dia atau dengan alasan saya menyukai perempuan-perempuan dewasa dan istri saya terlalu muda dan terlalu kekanak-kanakan untuk saya. Tapi saya juga tidak tahu kenapa dia menikahi saya. Ketika saya tahu, bahkan saya sempat berpikir kayak gimana ya kalau suami saya meninggal duluan. Mampu gak ya saya? Sampai secinta itu saya terhadap beliau. Saya menikah dengan dia 7 tahun. Tapi ternyata saya sama sekali tidak mengenal dia. Dan di bulan Mei akhirnya saya mengajukan perceraian yang ternyata dipersulit oleh dia. Sehingga saya mengalami insya Allah kalau gak salah 14 kali sidang. Dan baru ketok palu itu di 18 September. Begitu Ustaz. Dan pertanyaan saya, apa yang jadi sekarang posisinya saya dengan beliau sudah mantan istri. Dan yang saya pertanyakan yang pertama adalah saya sudah berusaha melakukan sebaik mungkin sebagai istri, bahkan saya mempelajari banyak hal istrinya. Istilahnya saya sudah banyak mengalah ketika saya menjadi istri. Apa yang kurang dari saya? Yang kedua, kenapa laki-laki itu, apakah saya tidak pantas gitu menerima nafkah batin saya? Nafkah batin kan termasuk ketenangan, termasuk kedamaian, termasuk segala hal keindahan di dalam rumah tangga adalah nafkah batin. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz, terima kasih Mbak Sisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, pertama, kita harus benar-benar saling menjaga dengan pasangan kita dengan penjagaan yang terbaik. Saya sering menyampaikan rumah tangga itu ibarat segitiga. Suami di pojok kanannya, istri di pojok kirinya. Di tengahnya Allah. Kalau suami dan istri itu sama-sama mendekat kepada Allah, maka Allah akan satukan hati mereka untuk bisa mendapatkan kebaikan. Rumus utama rumah tangga itu fondasinya ada pada kedekatan dengan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, berarti ini rahasia. Kalau bunda, kalau ayah, seluruh pemirsa Trans TV
ingin merasakan kebaikan rumah tangga, maka rahasia yang pertama, dekati Allah. Taat sama Allah. Minta Allah yang menjaga diri kita. Mohon maaf, perbuatan suami beliau tadi yang diceritakan tidak dibenarkan sama sekali. Haram hukumnya, berkhianat. Mohon maaf, sibuk dengan yang haram daripada sibuk dengan yang halal. Dan ini konsekuensi biasanya. Siapapun yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Maka hati-hati dengan sesuatu yang haram. Bahkan ibadah kita, doa kita boleh jadi ditolak oleh Allah karena ada harta haram yang kita makan. Termasuk Bunda mungkin pernah bertanya, "Aa, kenapa ya kok saya sulit banget buat baca Quran?" Bukan karena sibuk. Boleh jadi tanyakan, ada sesuatu yang haram yang kamu lakukan sehingga menghambat hatimu untuk baca Quran. Bangun di sepertiga malam, bisa sholat tahajud, tapi berat buat sholat tahajud. Jangan-jangan bukan karena malas sholat tahajud, tapi nikmatnya sholat tahajud dicabut oleh Allah karena ada hak yang haram yang pernah kita lakukan. Maka hati-hati dengan perbuatan kita, terutama perbuatan kepada pasangan. Siapa suami yang paling baik? Yang paling sayang sama keluarganya, yang paling sayang sama istrinya. Siapa istri yang paling baik? Istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suami, istri yang ketika diperintah taat sama suami, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarga suami, dan yang keempat, istri yang ketika diberi tidak pernah mengeluh dengan pemberian suami. Maka zolim sekali kalau ada suami yang tidak bertanggung jawab. Zolim kalau ada suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Karena ingat, itu adalah kewajiban bagimu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka sering AA bilang, kalau istri punya salah sama suami, urusannya sama Allah, dosa namanya. Tapi kalau suami berbuat salah kepada istri, zolim namanya. Dua urusannya, satu sama Allah, dua sama manusia, sama istri. Kalau ditarik ke belakang, kenapa bisa begitu? Jangan-jangan ada hubunganmu dengan Allah yang tidak baik-baik saja. Selama ini engkau sibuk mendandani dirimu agar terlihat baik di hadapan manusia, tapi lupa memperbaiki hubunganmu dengan Allah, sehingga apa yang kamu dapatkan itu membuatmu terjatuh pada lubang yang mengantarkan kepada keburukan. Mbak Inam, sabar, kuat. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Orang yang selama ini hidup sama aku selama 7 tahun, ternyata sama sekali aku nggak kenal sama dia gitu. Ternyata dia selama ini pakai topeng sama aku. Dia sekarang kayak memang berusaha lost kontak dengan saya. Memang lost kontak dengan saya. Jadi saya sebenarnya ingin tidak usahlah seperti itu. Kita pernah hidup bersama, tetaplah menjalin komunikasi yang baik sebagai silaturahmi yang baik. Ya memang Ustadz dari awal sudah bilang bahwasannya kita salah kalau kita terlalu mengharapkan manusia dan mengagung-agungkan manusia terlebih, itu memang sangat salah besar, dan itu yang saya lakukan sebelumnya. Nama saya Liana, mau bercerita sedikit Ustadz. Saya dulu pernah nyanyi dari panggung ke panggung. Saya belum berhijab. Itu tahun 2008, dari saya sebelum nikah sampai akhirnya saya vakum nyanyi lagi. Sampai sekarang saya sudah punya 3 orang anak. Tahun 2019 saya berhenti benar-benar vakum nyanyi karena memang ada kejadian yang buat saya itu berhenti nyanyi. Pada saat itu saya nyanyi di ulang tahun anak-anak. Tiba-tiba ada penyanyi yang datang dengan memakai pakaian yang sangat seksi.
Dan di situ beliau membuat keributan. Sampai pada akhirnya yang punya hajat sama yang warga sekitar itu ribut. Di situ saya trauma. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang juga akan berprasangka tidak baik kepada saya. Pada saat itu saya izin kepada suami untuk hijrah. Definisi hijrah sendirian tanpa ada yang bimbing, tanpa tahu bagaimana mulanya saya bisa hijrah, bagaimana caranya saya bisa ngaji, sholat dan yang lain-lain. Di situ ketika saya mendengar azan, saya selalu bertanya sama suami, sama ayah saya gitu. Hati saya itu selalu merasa takut gitu Pak Ustadz. Walaupun diri ini belum baik, tapi saya belajar untuk lebih baik lagi. Itu saja Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang banyak yang bilang gitu sih Ustadz. Iya. Hijrah itu mudah, istiqomah itu yang susah. Iya. Maka Bunda sayang pemirsa semua, tentu kita ingin berharap istiqomah dalam setiap kebaikan. Betul? Ilmu itu akarnya amal. Amal itu buahnya ilmu. Istiqomah itu buahnya amal. Dan ranum buah itu ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau ada pertanyaan, Ahilman, sampai kapan kita istiqomah? Sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu yang kita inginkan. Betul? Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman dan wafatkan kami dalam keadaan beriman. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Bacakan doanya itu. Ustadz, apa tipsnya biar istiqomah? Dari sekian banyak AA nitip 3 saja. 1, tingkatkan imannya. Belajar lebih yakin ke Allah. Bunda sayang, kalau Bunda lagi tergoda ya dengan lika-liku dunia, ingat Allah. Kita akan wafat, betul? Kita akan kembali ke Allah. Kita akan pulang menuju Allah. Lantas apa yang harus Bunda keluhkan dalam hidup? Kalau nggak sekarang, kapan lagi kita benar-benar taat kepada Allah? Bertaubat, jangan nunggu nanti keburu mati. Bertaubat, jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikapani. Kalau masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah di belakang imam sebelum besok lusa disolatkan di depan imam. Kalau bisa baca Quran, baca sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita. Kalau bisa bersedekah, sedekah sebelum besok kita terlambat untuk bersedekah dalam hidup. Maka imannya ditingkatin terus. Ingat Allahnya. Ingat kita akan pulang. Kita akan balik sama Allah. Untuk apapun yang terjadi, gak akan membuat kita rapuh dan terjatuh. Karena tahu tujuannya bukan dunia. Tujuannya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tambahkan ilmu. Perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka nanti perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Perempuan akan disibukkan dengan prasangka-prasangkanya. Perempuan akan disibukkan dengan overthinkingnya, dengan insecure-nya, dengan semua rasa yang dia miliki. Maka Bunda isi dengan ilmu, isi dengan ilmu. Datang taklim, datang ngaji, pemirsa menyimak kajian hati. Itu adalah cara kita untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Dan yang ketiga, cari lingkungan yang baik. Ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Cari teman yang baik, cari sahabat yang baik. Insya Allah mereka akan menambah kebaikan untuk kita.
Dan jangan khawatir meninggalkan yang tidak baik. Karena pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena awalnya saya ini kan tulang punggung keluarga. Jadi kalau saya tidak bekerja pada saat itu, adik-adik saya tidak bisa jajan, tidak bisa makan. Tapi kembali lagi bahwa itu bukan tanggung jawab saya. Dan ketika saya hijrah pada saat itu, alhamdulillah Allah bukakan semuanya pintu rezeki buat kita. Banyak ilmu yang saya dapat jelas tentang artinya hidup itu seperti apa. Setidaknya saya bisa dapat ilmu lagi yang nantinya bisa saya ajarkan ke anak-anak saya. Karena saya sadar saat ini saya sudah menjadi seorang ibu. Dan saya adalah guru pertama untuk anak-anak saya ketika anak-anak saya nanti bertanya kepada saya gitu. Saya takut saya nggak bisa jawab, itu aja. Tapi ketika saya belajar, saya yakin saya akan bisa menjawabnya. Waktu itu Bintang pernah meminta saya untuk menjemput dan meminta tolong. Tapi setelah itu Bintang memakai nomor pihak lain dan meminta tidak usah dijemput karena sebentar lagi libur panjang. Atas kejadian itu saya tidak bisa menerima, Ustaz. Saya bagaikan tidak menginjak bumi ini. Karena sebelum saya menelpon video call, dia bilang sakit, saya dipaksa untuk bekerja. Bilang begitu. Tapi kenyataannya yang mereka ceritakan itu bilang hanya sholat tidak berjamaah. Jadi kesimpulannya tidak sama apa yang beliau bilang kepada saya. Dan pertanyaan saya, Ustaz, kenapa di saat anak saya menimba ilmu diperlakukan seperti itu? Apakah akan menjadi syahidnya beliau? Dan yang kedua, bagaimana cara Islam menyimpulkan perjuangan saya untuk meminta keadilan? Apakah ada keadilan di akhirat kelak bagi mereka-mereka yang zalim, yang telah menyembunyikan semua kejahatan ini? Apakah anak saya akan dibagikan sama Allah disukanya dengan kesyahidannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda izin boleh sedikit bertanya, Bunda? Kalau boleh tahu, Bunda, apa penyebab putra Bunda bisa diperlakukan seperti itu bahkan oleh sepupunya? Apa sebabnya yang Bunda ketahui? Boleh sedikit diceritakan? Penyebabnya katanya kerasukan, begitu sering kerasukan. Padahal Bintang tidak pernah bercerita pada saya kalau dia kerasukan. Dia hanya mengeluh sakit, dipaksa untuk bekerja, begitu. Bekerja maksudnya bekerja apa? Saya tidak Beliau tahu. kan mohon maaf santri kan? Iya, santri. Sedang belajar di pesantren. Terus maksudnya bekerja? Saya tidak tahu, mungkin piket atau apa. Oke. Jadi karena beliau kan ditugaskan untuk ngasih makan ayam, katanya sama menyapu, begitu. Sekarang sudah sampai mana kisahnya atau kasusnya? Kasusnya sudah 4 tersangka yang ditanganin. Hanya itu yang saya tahu dan sudah divonis juga. Tapi saya mendengar berita masih mengajukan banding untuk pihak tersangka yang dewasa, Ustaz. Yang Bunda tahu kejadiannya seperti apa? Yang pernah Bintang dapatkan waktu itu? Kejadiannya
Pas malamnya itu sebelum Bintang dikabarkan jatuh dari kamar mandi, beliau kan masih telepon saya, gak usah dijemput, dia baik-baik saja. Terus besoknya mendengar kabar berita seperti itu, saya kan gak percaya. Jadi saya otomatis langsung menaruh curiga. Tapi belum terbukti. Belum terbukti. Terbuktinya sudah sampai di rumah. Mungkin Allah memberikan petunjuk kepada saya. Beliau yang diturunkan dari ambulan itu tidak meneteskan darah, Ustaz. Tapi setelah sampai di depan rumah, beliau meneteskan banyak sekali. Dan saya setelah buka, beliau banyak luka memar, dan di situ ada sudutan juga yang saya tahu. Dan ada jeratan juga, Ustaz. Dan kepala ini saya sentuh seperti empuk-empuk itu kepala Ustaz. Dan telinganya hitam. Dan saya cium dahinya. Beliau masih berkeringat, Ustaz. Terus beliau meneteskan air mata, Ustaz. Meneteskan air mata yang bercampur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Baik, Bunda, AA, dan seluruh pemirsa turut berduka dengan apa kejadian yang menimpa Bunda. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah untuk bisa diterima. Kehilangan seorang anak dalam keadaan yang berat untuk bisa kita terima. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Semoga Bunda diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan diberikan keikhlasan. Semoga almarhum Bintang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Bunda dan keluarga diberikan kekuatan untuk bisa terus berjalan dalam segala ketentuan yang Allah hadirkan. Beliau bertanya, AA, apakah akan ada balasan nanti di akhirat untuk siapapun yang melakukan kezaliman di dunia? Pasti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan di dunia walaupun sebesar biji zarrah, pasti Allah akan membalas kebaikannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan, disembunyikan, dirahasiakan, Allah tahu keburukan itu, dan pasti Allah akan membalas setiap keburukan kita. Maka Bunda terus berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, minta keadilan kepada Allah. Dunia hanya sementara, tapi ingat, hisabnya akhirat selamanya. Tidak ada satupun yang luput dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan keadilan yang Bunda ingin dapatkan, silakan kejar. Membela hak itu ibadah. Karena kita ingin mendapatkan pelajaran dari semua ketentuan yang Allah hadirkan. Bunda semangat, Bunda tetap kuat, tegar dengan semua ini. Insya Allah Bintang yang sedang belajar kemudian wafat, insya Allah wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah. Karena beliau sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun di antara kita yang sedang belajar menuntut ilmu, serius dia mendekat kepada Allah, kemudian ajal menjemputnya, maka dia wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi Ibu langsung dari Bali. Nggih, langsung dari Bali. Langsung dari Bali, mungkin besok langsung pulang ke Banyuwangi karena masih ada
acara pengajian 1 tahunnya. Kebetulan pas besok malam itu hari beliau yang saya antarkan pulang ke surga. Jadi saya masih cium beliau. Dan mukena saya itu banyak di situ, saya ikutkan. Jadi saya minta, ya Allah, ini jadi saksi. Baik Bunda sayang, salam buat semua keluarga di Bali. Salam buat seluruh jamaah juga di sana. Dan tentu kita berharap berdoa semoga apapun yang Allah akan hadirkan kepada kita itu yang terbaik. Dan jangan khawatir bahwa setiap yang kita lakukan di dunia itu pasti akan ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Setiap berbuat baik akan kembali kepada yang berbuat baik. Dan siapapun yang berbuat buruk akan kembali keburukannya kepada yang berbuat buruk. Kalau hisab di dunia mungkin tidak bisa memberikan keadilan untuk kita, cukuplah hisab di akhirat membuktikan keadilannya Allah kepada kita. Untuk bunda yang bersabar, tentu surga adalah jawabannya. Dan untuk pelaku, siapapun yang melakukan kezoliman, keburukan, kejahatan, maka sebelum diselesaikan di dunia, khawatir nanti akan menjadi sesuatu yang berat di akhirat. Dan tidak adalah balasan yang paling berat untuk seseorang kecuali Allah masukkan ke dalam siksa api nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini pelajaran untuk kita. Hati-hati menyangkut harga diri orang lain. Hati-hati menyangkut hati orang lain. Karena jika belum diselesaikan di dunia, akan terus kita bawa sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin, rabbal ya rabbal alamin. Bagi saya tidak bisa injak bumi aja waktu itu. Seperti badan saya udah melayang. Kenapa enggak saya aja dipanggil? Kenapa ada saya? Sedangkan saya sudah puas disakitin laki-laki. Saya udah puas dengan penderitaan di kehidupan saya. Dengan posisi saya hamil ditinggalkan suami. Dengan posisi saya bekerja seperti ini. Barang peninggalannya beliau dibawa kemana-mana kalau pas beliau lagi pergi sama saya waktu. Dan Al-Quran juga saya tidak lupa pernah. Saya selalu bawa kemana-mana sama sarungnya saya pakai terus. Ketika saya sholat saya bawa terus kemana-mana. Perasaan saya bahagia karena Ustadz juga bilang bahwa anak saya syahid. Dan tentu Allah persiapkan surga bagi yang bersabar. Saya juga termasuk putra saya. Dan saya adalah ibu pilihan Allah. Saya harus bersabar dan kuat.